Halo Sobat Eksis, apa kabar? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, perkenalkan nama kakak Wahyu. Pada video ini kakak akan membahas materi tentang penalaran umum. Oke, penalaran umum ini kakak bahas untuk kalian yang ingin mempersiapkan UTBK. Lanjut, langsung aja kita bahas soal nomor 1. Oke, pada soal nomor 1 ini, bahasa Indonesia biasakan kita baca soalnya terlebih dahulu karena ada beberapa materi yang kita bisa langsung kerjakan tanpa membaca teks secara keseluruhan. Contohnya di nomor 1 nih, yuk kita baca soalnya dulu. Berdasarkan paragraf tersebut, kalimat tanya yang sesuai dengan isi teks di atas. Oke, pada soal di sini yang ditanya adalah tentang kalimat tanya. Jadi pertanyaannya. Oke, lanjut. Teksnya mau nggak mau ini kalau ada soal kalimat tanya, pernyataan yang sesuai, pertanyaan yang tidak sesuai, ini mau nggak mau kita harus baca teksnya secara keseluruhan. Oke, teksnya adalah menurut hasil penelitian mahasiswa Institut Pertanian Bogor atau IPB, daging ayam yang dijual di pasaran di Jakarta sebanyak 43% mengandung formalin. Itu senyawa kimia yang mengandung zat karsiogenik. Zat ini ternyata dapat memicu penyakit kanker di dalam tubuh. Karena itu, para konsumen yang setiap hari belanja daging ayam baik di pasar tradisional maupun modern agar waspada. Oke. A. Kapan mahasiswa IPB mengadakan penelitian? Ada nggak keterangan waktunya? Tidak ada, berarti A kurang tepat. B. Berapa orang? Ada jumlah orangnya atau mahasiswanya berapa orang sih yang melakukan penelitian? Tidak dijelaskan dalam teks, berarti B kurang tepat. C. Apa tindak lanjut hasil? Ada keterangan ini tindak lanjutnya apa? Atau ada keterangan lanjutkan pada judul teksnya? Nggak ada kan? Berarti C kurang tepat. D. Apa hasil penelitian? Ada ya tuh. Sebanyak 43% menurut hasil penelitian. Nah, dijelaskan di awal. Berarti D bisa. Oke, kita tahan dulu. Yang E. Mengapa para mahasiswa IPB melakukan penelitian terhadap daging ayam yang dijual di pasar itu? Ada nggak keterangan alasan dasar yang melandasi penelitian tersebut? Tidak ada. Berarti nomor 1, jawaban yang paling benar adalah yang D. Apa hasil? Hasilnya adalah sebanyak 43% mengandung formalin. Itu. Oke. Lanjut di nomor 2. Oke. Paragraf tersebut simpulan yang paling tepat. Oke. Kita bahas simpulan. D. Kalau kamu dapat soal simpulan nih, kita cari di dalam teks ini atau di dalam option, kita cari yang konteksnya umum. Jadi simpulan ini harus bersifat umum. Umum maksudnya gimana? Umum maksudnya yang sifatnya konteksnya luas deh. Oke. Sebenarnya kalau kalian udah bisa nentuin di teksnya atau di optionnya sifatnya umum atau luas, kamu nggak usah baca teks, bisa langsung menemukan simpulan di dalam teks ya. A. Bendungan dari bantalan karet sangat bermanfaat. Atau B. Bendungan dari bantalan karet dapat mengalirkan air. Atau C. Pemanfaatan air melalui bendungan bantalan karet. Atau D. Bendungan bantalan karet dapat diisi dengan air. Atau E. Benar semua. Oke, perhatikan. Nah, lihat. Di sini sebenarnya gampang nih kita nentuin ya. Lihat, bendungan dari bantalan karet. Ini ngebahas spesifik kan? Apa? Bantalan karet. Tuh, bantalan karet, semua bendungan bantalan karet. Terus bendungan bantalan karet. Benar semua. Berarti ini lihat. Ini hanya spesifik ngebahas tentang bantalan karet. Dan teksnya apa? Teksnya tentang pemanfaatan air melalui bendungan. Berarti jawaban yang paling umum adalah yang C. Berarti jawabannya yang C. Jadi seperti itu cara ngerjain simpulan. Jadi kalau kamu dapat soal simpulan,
tentuin kalimat utamanya. Oh, ngebahas bendungan dan pemanfaatan air. Kita cari di option mana yang konteksnya umum atau luas. Nah, tinggal tentuin. Oh, ini yang umum, pemanfaatan air melalui bendungan bantalan karet, itu yang sifatnya luas. Berarti nomor 2 jawaban paling benar adalah yang C. Lanjut nomor 3. Oke. Jika kinerja perbankan syariah menurun, pertumbuhan ekonomi syariah juga menurun. Jika bank-bank tidak melakukan promosi kepada masyarakat, pangsa pasar bank syariah akan menurun. Saat ini pertumbuhan ekonomi syariah meningkat atau pangsa pasar bank syariah mengalami peningkatan. Nah, simpulan. Oke. Kalau simpulan kita harus konsen di pernyataannya. Oke, saya ganti jadi. Oke, lihat. Kalau perbankan syariah menurun, otomatis pertumbuhan ekonomi syariah juga pertumbuhan ekonomi syariah juga menurun. Oke. Lihat. Oke. Saya hapus dulu, kurang lurus garisnya. Oke. Jika bank-bank tidak melakukan promosi pada masyarakat, pangsa pasar bank syariah akan. Saat ini pertumbuhan ekonomi syariah meningkat. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kalau di sini ini nih yang dijelaskan ini negatif. Sebenarnya kalau simpul gini, negatif, pertumbuhan ekonomi otomatis ikut negatif. Kalau nggak promosi berarti negatif kan? Pangsa pasar bank syariah akibatnya juga akan negatif. Dan sini ekonomi syariah meningkat berarti atau positif, berarti tinggal ganti aja kata-kata yang menjadi kata-kata yang positif. Jadi perbankan syariah menurun, lawannya menurun meningkat, berarti biar positif, biar sama-sama positif di sini harus kita positifin di awalnya di pernyataannya. Karena kesimpulannya apa? Saat ini pertumbuhan ekonomi syariah meningkat, dengan pernyataannya menurun, berarti seharusnya kita ganti apa? Jika kinerja perbankan syariah meningkat. Ada nggak perbankan syariah meningkat? Oke, ada di A meningkat, C juga meningkat, E juga meningkat. Berarti B sama dia udah bisa kita eliminasi. Nah, gitu cara cepatnya. Lanjut, pertumbuhan ekonomi syariah juga menurun. Berarti jika bank tidak melakukan promosi. Jadi biar naik apa harus apa? Melakukan promosi. Atau bank-bank syariah melakukan promosi ke masyarakat. Oke, bisa. Tidak melakukan promosi berarti B. Bank syariah melakukan promosi pada masyarakat, bisa. Tidak melakukan promosi berarti E ini salah. Berarti jawabannya antara apa? B sama A. Kita lihat lagi. Saat ini pertumbuhan ekonomi kinerja bank syariah menurun. Oke, berarti jawabannya adalah yang A. Kenapa A? Lihat perbedaan A sama C. Atau bank-bank syariah. Terus makanya apa di sini? Nah, lihat nih. Bedanya A sama atau deh. A makanya atau. Tadi kan jawabannya antara A dan C. A dan C. Nah, sedangkan C makanya dan. Jadi kalau kamu ngerjain simpulan, hati-hati dengan kata atau sama kata dan. Nah, kalau soalnya pakai atau, kamu di option harus dijawab dengan atau. Kalau soalnya pakai dan, kamu jawab di option dengan harus kata dan. Nah, soalnya pakai apa? Pakai atau. Berarti jawaban yang paling benar apa? A. Oke. Jadi nomor 3 jawaban yang paling tepat adalah yang A. Lanjut nomor terakhir yaitu nomor 4. Nah, ini hati-hati lagi nih. Berdasarkan pernyataan berikut, jika saat ini Agus telah punya jabatan, maka keinginan yang telah tercapai adalah, nah lihat di sini. Ini urutan nih, hati-hati simpulan yang sifatnya urutan. Agus menentukan prioritas dalam hidupnya sebagai berikut. Agus ingin tentram sebelum menikah,
melanjutkan pendidikan setelah punya jabatan, dan menikah setelah punya pekerjaan. Setelah punya jabatan, ia ingin sukses. Oke. Berdasarkan pernyataan berikut, saat ini Agus telah punya jabatan, maka keinginan yang telah tercapai adalah, lihat, Agus ingin tentram sebelum menikah. Berarti tentram dulu dong. Berarti tentram. Oke, langsung aja kita nomorin di urutannya. Tentram ini 1, belum menikah. Melanjutkan pendidikan setelah punya jabatan, dan menikah setelah punya pekerjaan. Setelah punya jabatan, ia ingin sukses. Oke, berarti menikah dulu atau kerja dulu ini dia. Lihat, tentram udah pasti 1, sebelum menikah. Melanjutkan pendidikan setelah punya jabatan, dan menikah setelah punya pekerjaan. Setelah punya jabatan, ia ingin sukses. Nah, berarti habis tentram dia apa? Setelah punya pekerjaan, berarti punya pekerjaan dulu. Dan menikah setelah punya pekerjaan, berarti tentram 1, punya pekerjaan 2, menikah 3, melanjutkan jabatan 4, punya jabatan, ia ingin sukses. Lanjutkan pendidikan setelah punya jabatan. Oh, berarti lanjutkan pendidikan dulu. Oke, sorry. Berarti urutannya melanjutkan pendidikan 4, punya jabatan 5, setelah punya jabatan ia ingin sukses, dia ingin sukses. Nah, berarti jika saat ini Agus telah punya jabatan, berarti sebelum jabatan. Berarti tentram, menikah, punya pekerjaan. Tentram, menikah. Nah, tentram, punya pekerjaan, menikah. Berarti 4 jawabannya adalah yang jadi kalau dapat soal seperti ini, langsung aja kamu tandai nomor urutannya. Oke. Demikian pembahasan yang dapat kakak sampaikan. Sampai ketemu lagi di pembahasan video-video selanjutnya. Bila ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar. Jangan lupa subscribe-nya ya. Oke, thank you, see you guys.